Nyai nak makan apa? Sekarang kita sudah ada di restoran ini. Nyai nak makan apa? Nyai nak makan yang tahu. Nyai nak makan. Yang tahu sedap, membuka selera. Okey. Nyai duduk ya. Nanti Niki pilih ya. Nyai duduk saja ya. Hai, ada apa kabar anda semua ya? Aku mewakili Nyai lah ya. Nyai nanti kalau berbicara agak slow lah ya. Jadi aku mewakilinya. Ya, Inari Nyai dia tak mau masak ya, tapi dia mau makan di luar ya. Dia nak makan Yong Tahu bersama aku ya. Jadi aku menemaninya lah. Aku tidak biarkan dia jalan sendiri bimbang ya. Takut apa-apa terjadi. Jadi aku temani dia lah. Aku pilihkan apa yang dia mau makan. Tapi Nyai dia suka kalau Yong Tahu tu dia lebihkan tahu. Fish cake dia tidak begitu gemar lah. Dia nanti dia suka ada terung bakar ya. Ada telur rebus. Yang ini dia telur rebus ya. Ini tahu ya, tahu lembik ya yang panjang tu. Dia ada 2-3 macam tahu ya. Yang ada tahu tu dia sumbat. Dia taruh dalamnya, dia taruh seperti inti udang lah ya. Ya, ini ada buah labu ya. Buah labu ni memang kesukaan Nyai lah ya. Tapi Nyai ya, dia mau kata orang mau kasih resepi tentang Yong Tahu lah. Nanti anda semua boleh tulis lah ya. Itu Yong Tahu ala-ala Nyai lah. Yong Tahu ala Nyai ya. Nanti dia kasih tahu apakah keperluannya. Tapi ya, Nyai ni kalau dia bikin Yong Tahu sendiri, dia suka tak campur itu sedikit mi dan suun. Dia suka campur itu. Dia suka campur itu. Dia kata enak lah itu di zaman-zaman dahulu, cara zaman dulu lah. Nanti dia akan bikin sedikit sambal. Sambal tu seperti Yong Tahu yang sebenarnya sambalnya lain lah. Tapi Nyainya sambal dia menggunakan sambal belacan. Tapi sambal belacan tu ditumis dulu. Dia tidak mentah ya. Ditumis ya. Sambal tu sudah disiap semua. Ditumis dulu. Dia taruh sedikit bawang. Memang enak lah ya cara Nyai lah. Tapi sambal belacannya dia tidak taruh garam. Pasal apa, belacan tu sudah ada garam, jadi dia tidak taruh garam. Pasal Nyai ni tak sukalah benda-benda yang masin-masin ya. Benda yang masin ni amat tidak baik lah untuk buah pinggang kita. Jadi dia suka sukat lah. Kalau dia masak apa pun dia suka sukat ya. Dia nanti nak ceritalah pasal Yong Tahu cara dia bikin. Ini kelihatan telur rebus ya, telur rebus. Yong Tahu kalau ada telur rebus pun bagus ya. Itu ada tahu ya, tahu panjang ya. Dia lembut lah, dia lembik lah, tahu ni lembik sikit lah ya. Ya, ini buah labu. Buah labu ni memang bagus ya. Dia punya zat yang vitamin C ya. Dia ada vitamin C dan vitamin B juga. Dia bagus ya. Ya, bagus untuk kesihatan kita. Dia juga boleh mengenyangkan kita juga ya. Ya, Nyai jemputlah mereka makan semua. Lepas tu nanti Niki boleh ceritakan tentang yang Nyai nak cakap pasal bahan-bahan untuk bikin Yong Tahu ala-ala Nyai kan. Yong Tahu ala-ala Nyai ya. Nyai jemput mereka makan Nyai. Jemput makan semua, bismillah ya. Kalau Nyai bikin sendiri lagi bagus. Kalau Nyai bikin sendiri, Nyai taruh suun, Nyai taruh sikit mi kuning. Sambal Nyai enak. Nyai menggunakan sambal belacan. Sambal belacan tu ditumis. Nyai tak apa Nyai, nanti Niki ceritalah. Nyai dah cerita pula. Nanti Niki ceritalah pada mereka ya. Nyai makan pelan-pelan tahu. Kalau enggak habis enggak apa-apa, nanti Niki habiskan ya. Nanti hari ini nanti Nyai bikin ya untuk itu Yong Tahu ala-ala Nyai ya. Nyai pun cerita nanti Niki sampaikan pada siapa yang menonton ya. Mereka boleh cubalah buat dekat rumah ya Nyai ya. Yalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Enak ya, enak. Ya, inilah bahan-bahannya ya yang Nyai mau kita persiapkan lah. Ini ala-ala Nyai lah. Setiap orang bikin Yong Tahu
ada berlainan, dia ada bermacam-macam cara lah ya. Ya, mula-mula kita siapkan isi tahu ikut sukatan yang anda suka ya. 500 gram daging ayam. Kalau anda tak mau daging ayam, anda boleh pakai isi udang juga ya. Kalau daging ayam, anda pakai bahagian dadanya. Dadanya kan banyak isi. Kalau anda tak mau pakai daging ayam, pakailah isi udang pun juga boleh. Kalau tak suka udang juga, anda boleh gunakan ikan. Pilihlah ikan yang anda suka lah ya. Ikan pilihan anda. Kemudian siapkan tahu putih. Jadi sukatan ini anda siapkanlah tahu putih itu berapa banyak. Kita tak tahu kan rumah anda tu semua berapa ramai orang yang ada ya kan. Lepas itu anda siapkan 7 siung bawang merah ya. Bawang merah ya. 7 siung bawang merah. 4 siung bawang putih. Kalau nak tambahkan sikit bawang putih. Pasal ada orang dia suka bawang putih lebih ya. Ya. Habis tu 2 ikat daun bawang ya. 5 sudu tepung jagung lah, tepung jagung ya. 1 sudu sos tiram. Kalau anda tak suka sos tiram pun tidak apa ya. 2 sudu kicap masin. Kicap dijagalah, jangan ikut anda yang suka masin ke tak suka masin, disukat di situ ikut rasa anda ya. Jadi secukupnya lada putih tu, lada serbuk ya. Ataupun kalau anda tak nak pakai lada putih, anda boleh pakai lada hitam juga ya. Ya. Jadi secukupnya lah, sukatan ikut cukup rasa anda ya. Ya, itu dia. Jadi anda siapkan sedikit saja halia. Halia ni adalah jahe lah ya, ataupun ginger supaya menghilangkan bau hamis kepada udang ataupun pada ayam lah ya. Dihiris halus-halus lah. Jadi secukup garam dan sedikit gula ya. Jadi sekarang kita bikin buat kuah yung tahu pula ya. Ya, setengah air mineral ya disukat ya. Jadi secukup lada serbuk putih tadi. Pasal apa lada putih tu jangan banyak sangat, takut nanti anak-anak anda ke anak cucu anda nak makan nanti pedas kan. Jadi secukup sedikit gula lah ya. Secukup, ada orang dia tak taruh gula langsung lah. Ini semua untuk penyedap sajalah ya. Ya, 3 siung bawang putih ya, buah tomat ya. Itu bukan buah tomat, maaf. Buah ini lobak merah, carrot ya. Dua biji buah carrot dia potong halus-halus lah, tipis-tipis. Jadi senang dimakan lah ya. Jadi satu ikat satu ikat ini sayur sawi. Kalau anda tak suka sayur sawi, anda boleh tukarkan sayur kangkung pun boleh. Apa-apa saja. Sayur bayam pun boleh. Apa-apa sayur yang anda suka. Dia satu ikat lah ya, sukatan dia ya. Jadi sebagaimana yang Nyai cakap tadi, dia letak buat itu mi kuning ya. Dia ada campur sedikit mi kuning. Pasal apa? Ada orang dia makan yang tahu dengan nasi, tapi ini Nyai menggunakan mi ya, Jadi anda siapkan mi kuning dan suun ya, suun yang warna putih tu ya. Suun tu direndam dululah. Jika semua bahan telah disiapkan, anda kalau nak campur dengan telur rebus pun boleh ya. Telur rebus, buah labu labu kuning seperti ini, telur rebus, buah labu kuning ataupun ubi kentang pun boleh kalau anda nak campurkan, ataupun sayur peria ya, sayur peria pun boleh kalau anda nak campurkan. Tapi sayur peria tu ada pahit, takut anak-anak nanti tak suka ya. Fish cake lah, anda nak suka fish cake yang bulat pun boleh. Fish ball pun boleh sebagai tambahan ya. Fish ball, fish cake ya. Sotong kering yang sudah direndam tu. Sotong kering tu sudah direndam, dipotong ikut sukatan anda lah, yang potong kecil-kecil. Jangan kecil sangat lah. Sedang-sedang yang senang kita kunyah ya. Anda siapkan sayur terung juga. Sayur terung tu disalai dulu. Disangar dululah ya. Disangar dulu. Ataupun kalau anda tak nak sangar dulu, anda rebus dulu pun boleh jugalah ya. Ya, itu dia. Jadi jika semua bahan telah disiap,
Jadi kita lanjutkanlah untuk langkah perbuatannya ya. Ada 6 langkah yang mudah untuk kita membuat yong tahu ya. Bahan tadi tu digiling halus lah, seperti yang aku katakan tadi, sama ada daging ayam ataupun ikan ataupun udang ya, dikisar halus ya. Jadi untuk dimasukkan dalam tahu ataupun dikepal-kepal bulat lah ya, dibuat seperti fishball gitu ya, pasal nak direbus ya. Jadi ada sedikit anda campurlah daun bawang ya, daun bawang, sedikit halia untuk hilang, halia tu jahe ya, ginger untuk hilang hamis. Kemudian anda daun bawang itu anda potong halus-halus supaya untuk ditaburkan ketika kita nak makan kan. Belah setengah tahu lalu dimasuk ke adunan daging tadi, sama ada daging ayam, udang ataupun ikan. Habis tu ada rebus sampai daging itu matang ya, masak lalu disisihkan. Sotong begitu juga ya, sotong kering tu kalau anda mau pakai sotong kering, anda rendam lama sikit lah ya, direbus dulu, dipotong kecil-kecil pun. Kalau anda tak nak pakai sotong kering pun tak apa lah ya. Sayur pun gitu juga, kalau anda tak nak sayur kangkung, sayur bayam kah, sayur sawi kah, sayur apa saja boleh ya, ikut suka hati kita. Dia tak ada hadnya lah, ikut selera seseorang. Sebenarnya yong tahu ni adalah makanan sihat ya. Ya, kita tidak menggunakan minyak yang banyak lah. Sekadar kita tumis bawang putih saja tadi kan, sama bawang merah, itu saja. Dia makanan yang sihat, sungguh mengenyangkan. Jadi untuk bahan buah kuah tadi ya, panaskanlah air sampai mendidih, kemudian masukkanlah bawang putih yang sudah dicincang halus beserta ramuan-ramuan tadi ya. Jadi kemudian masukkanlah sayur itu, lobak merah ataupun carrot, kemudian isi ayam tadi ataupun udang, ikan tadi, anda resapkanlah ke dalam tahu, anda masukkan, sumbatkan dalam tahu tu ya. Ya, itu dia. Jadi sampai rasanya pas, kemudian sajikan dengan mangkuk di atas, taburilah dengan bawang dan bawang putih goreng agar rasa makin nikmat. Jadi kalau anda ada bawang goreng yang sudah siap, nanti ketika nak makan anda taburlah dekat atasnya ya. Itu menambahkan enak lagi ya. Jadi gini ya, kami Nyai percayalah jika anda mengikut resepi yang kami sajikan ini dengan benar ya, mulai dan bahan hingga langkah-langkah, maka akan mendapatkan hasil yang sempurna ya. Ada yang bertanya kenapa Nyai tak suun dan mi. Itu adalah cara Nyai lah, ala-ala Nyai. Tak tahu yang tahu ala Nyai, dia taruh suun. Sedangkan sambal Nyai pun lain sikit ya, dia menggunakan sambal belacan ya. Ya, itu dia. Sambal belacan itu ya, cili merahnya tu digoreng dulu ya, belacannya digoreng dulu ya. Baru anda buat sambal belacannya ya, diperah dengan sambal dengan limau kasturi ya. Itu cara Nyai. Memang sedap. Yang tahu ni kalau anda makan dengan sambal belacan memang enak sekali, berselera sekali ya. Ya, semoga manfaat mendatangkan manfaat pada anda semua. Anda cubalah, ikutlah cara Nyai bikin yong tahu ni ya. Ya, memang Nyai punya yong tahu memang enak. Aku pernah rasa ya, kerana sambalnya tu lain pada yang lain. Sambal yong tahu Nyai lain pada yang Nyai lain ya. Dia menggunakan sambal belacan, memang enak. Sambal belacan Nyai memang enak kerana cilinya sama belacannya digoreng dulu. Kemudian dia taruh sedikit, dia tak taruh garam, dia taruh sedikit gula lah. Gula dia kalau dapat, dia suka taruh itu gula gula Melaka ataupun gula Jawa yang warna hitam tu, ada taruh sedikit. Itu yang membuatkan enak lah ya, membuatkan sambalnya jadi enak lah. Jadi selamat mencubalah anda semua ya, tentang ini resepi daripada Nyai ni ya. Yang tahu ala-ala Nyai. Selamat mencubalah, selamat makan dan selamat mencuba. Sajikanlah, masakkanlah untuk keluarga anda di rumah ya. Sekali bolehlah kita makan luar, tapi kalau kita makan di rumah itu lebih enak ya, bersama keluarga. Kita masak sendiri ya, kita boleh sukat garamnya apanya ya. Kita cuba elakkan taruh bahan-bahan seperti yang kita tidak suka, seperti bahan Ajinomoto ya. Kita memang tak makan lah, kita sekeluarga memang tak makan Ajinomoto ya, kita memang tidak. Jadi makanan kita tetap sedap
sedap. Ada caranya untuk kita menyedapkan makanan kita. Menurut Nyai beri satu rahsia, dia kata kalau kita tak makan Ajinomoto, kita boleh bikin sendiri penyedap rasa kita sendiri. Rahsianya ialah ikan bilis itu, ikan bilis ya, digoreng garing-garing, kemudian anda tumbuk halus-halus, kemudian anda simpan di dalam botol ataupun bekas ya. Bila anda nak makan, anda taburkan di atas. Tak kiralah makan sup apa, taburkan. Tapi kalau yang tahu, anda taburkan lebih enak. Jadi itulah penyedap rasa. Tak apa kalau anda tak suka dengan Ajinomoto. Ikan bilis kan ada bahan semula jadi, dia ada vitamin, dia ada protein ya. Ya itu dia. Tapi ikan bilis agak masin sikit lah ya. Kita kena berhati-hatilah, kita pakai sedikit saja ya. Digoreng garing-garing, ditumbuk halus-halus, simpan dalam bekas ataupun dalam botol. Bila anda nak makan, anda taburkanlah di atas ya. Sup kita, sup sayur, sup apa-apa. Tapi kalau sup daging tidak sesuai lah. Kalau macam yang tahu seperti ini, sesuai kalau ditabur di atasnya. Kalau sup sayur misalnya kalau anda makan sup sayur, sesuai dengan yang ramuan Nyai cakap tadi, ikan bilis ditumbuk halus-halus ya. Digoreng dulu garing-garing, kemudian ditumbuk halus-halus. Memang enak. Kepalanya jangan dibuang. Kepala ikan bilis jangan dibuang. Digoreng sekali ya bersama badan. Goreng garing-garing. Oh, memang enak. Anda harus mencubanya ya. Selamat mencuba. Terima kasih ya atas anda menonton video Nyai ini sampai habis. Nyai cakap sesuatu untuk siapa yang menonton videonya ini ya. Ya, jangan lupa ya coba ini resipinya ini. Jom tahu ala-ala Nyai. Terima kasih ya. Anda nonton videonya ya. Jangan lupa tahu subscribe ya. Nyai tak tahu nak sebut lah macam mana mau sebut. Subscribe ya. Ya, jangan lupa ya subscribe ya. Bye. Kita jumpa lagi ya di lain kali ya. Ya, dukunglah, beri sokongan padu kepada channel Nyai ya. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum.